Jadi muncullah kemudian bahasa ini. Mbok kalau ada tambahan P3K itu alokasi DAU-nya ditambah. Iya, jadi bukan ngomong soal tadi yang disampaikan tadi. Istrinya Pak Fikri mengatakan kalau kamu ngangkat pegawai itu aku ditambahi duitnya toh Pak. Itu ini bunyinya begitu. Gimana Pak jadinya? Izin Ibu, ini kan pasti akan menimbulkan konsekuensi Ibu. Dan sebetulnya daerah itu kan juga sudah memahami. Pada saat kita menghitung itu sebetulnya DAU-nya dia tidak segitu Bu. Jadi kalau tadi saya memberikan uang ke istri saya, ya tadinya saya ngasih uang ke istri saya ini cuma 750 Bu. Karena istri saya harus bayar guru les 200 rupiah, jadi saya tambahin 200. Gitu Bu. Jadi mungkin agak berbeda cara pandang Ibu. Jadi kami mohon tidak dengan bahasa demikian Bu. Mungkin kalau boleh usul ya Bu, mendesak gimana Pak? Mendesak Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkyu dan Kemendagri untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan P3K dialokasikan dalam APBN melalui anggaran DAU, gitu Bu. Jadi nggak perlu pakai tambahannya Bu. Gitu Bu. Makasih Bu. Kan sekarang udah melalui DAU, ya kan? Izin pimpinan. Pimpinan, ini bukankah ini adalah satu ikhtiar upaya dari Komisi 10 untuk mendesak mitranya Kemendikbudristek untuk berjuang mengusahakan agar keinginan aspirasi yang masuk ke Komisi 10 itu terrealisasi. Kalau konteksnya ini kan tidak ada masalah Bu. Iya. Artinya kita tidak bisa status quo mengatakan itu DAU, itu ngapain kita masukin ke lapsing. Tapi yang benar kalau menurut saya adalah kita dalam konteks mendesak mitra kita untuk berjuang. Iya kan? Memenuhi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K dialokasikan. Titik gitu aja ya, atau terpenuhi ya. Jadi tidak usah ada kata-kata ya, tidak ada kata-kata DAU. Pak ya Pak Iwan. Oh, dan yang satu itu bisa menjaga supaya teman-teman bisa mengalokasikan. Kalau nggak ada surat-surat itu biasanya mereka bilang, Pak saya hoak nih, gitu. Harus ada suratnya, Mas. Ya. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri guna memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K dialokasikan dalam APBN. APBN-nya ada dong Mas, ya. Terus dengan sosialisasi mungkin ya, dengan sosialisasi dalam bentuk surat-surat terkait hal tersebut dikirim kepada kabupaten kota provinsi sebelum masa pembahasan APBD di daerah. Gitu ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa duitnya nggak ada, duitnya ada. Ya Pak Isa ya, ada duitnya banyak. Duitnya ada, formasinya ada. Jadi apa masalahnya? Kata Pak Putra. Ini terkait dengan soal rasa. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus P3K dan memastikan status 193.954 guru yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Saya kurang sedikit ini kalimatnya. Ya.
Ya, guru lulus dan dapat formasi itu berarti tambah 293.830, Mas. Memastikan mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus seleksi sebanyak 293.860. Lulus dan dapat formasi ini kan banyak juga yang belum dapat SK nih. Ya kan? Nggih mboten Pak Fikri. Ya, terus kemudian guru lulus tidak dapat formasi ini juga bisa segera dapat formasi dan dapat SK. Iya kan? Iya. Pak Iwan kendalanya ada di kabupaten ini ya Pak ya. Kalau nggak diusulkan formasinya nggak bisa dapat SK. Harus ada formasinya. Caranya kalau Pemda tidak mengusulkan, mereka nggak bisa diangkat. Silakan Pak. Ya, itu yang nanti di mekanisme yang baru sedang kita susun, Bu, supaya ini bisa dilakukan, tapi tentunya harus ada formasinya dulu, Bu. Untuk bisa, artinya kalau nggak ada yang mau nyantol kemana kan nggak bisa dipastikan itu ya. Iya, betul. Mungkin bisa dibantu yang tadi saya sampaikan, sebenarnya formasi yang dibutuhkan menurut ketersediaan yang ada itu sudah dilakukan. Bagaimana? Itu kalau sudah ada kan bisa berarti langsung itu sudah dilakukan ketika perhitungan kebutuhan ASN P3K itu sudah dilakukan. Jadi distribusinya itu kita lakukan dulu, asumsi yang harusnya daerah lakukan, numpuk-numpuk tuh di mana, kita pindahin dulu isi formasi yang ada di Pemdanya masing-masing, baru dihitung kebutuhan realnya itu berapa. Jadi kita mengadakan coaching langsung one-on-one dengan tim datanya dari masing-masing Pemda, sehingga mereka juga bisa align gitu. Jangan ngitung, ada yang ngitung satu sekolah waktu itu kebutuhan gurunya, misalnya guru biologi gitu ya, 10 gitu, padahal dia butuh cuma 1 gitu. Nah itu kan langsung kita tertibkan waktu itu, sehingga datanya itu sinkron dengan data asumsi real kebutuhannya berapa. Jadi sebenarnya itu sudah kita lakukan sebelum kita mengajukan berapa jumlah kebutuhan guru. Sebelum 1 juta itu ya? Betul, Bu, betul. Itu kita bahkan coaching langsung tim Pemdanya, jadi supaya nggak ngasal ngajukan aja. Karena seperti yang Pak Isa bilang, dia bilang, ini gurunya butuh segini, padahal harusnya ini mindahin guru dulu dari daerah yang surplus gurunya ke daerah yang kurang gurunya. Kita lakukan itu dulu, kita netralkan, baru kita hitung kebutuhannya berapa. Baik, jadi ini bisa ya mendorong ya, pemerintah formasinya diajukan, iya, Bu. Mendapatkan formasinya harus diajukan oleh pemerintah daerah ya. Dulu. Betul, Ibu. Ini berarti tidak solutif terhadap harapan guru lolos yang tidak dapat formasi untuk segera dapat SK, Pak Fikri. Ya, memang karena mekanismenya harus ditempuh seperti itu. Jadi formasi harus ada dulu dari Pemda. Waduh, jadi kenapa dibuka dulu kalau nggak ada formasi, kembali lagi begitu, kayak telur sama ayam duluan mana? Ya, betul. Formasi diprioritaskan untuk pembukaan yang ketiga, ya Pak Iwan. Ya, jadi nanti kalau ada formasi diprioritaskan untuk guru yang telah lulus passing grade, betul. Jadi nanti ketika tahap berikutnya kita lakukan, formasi itu diajukan, yang duluan langsung kita prioritaskan adalah nyelesain dulu yang 193.000 ini, baru nanti yang tidak perlu tes lagi. Tidak tes lagi. Iya. Kan dia udah lulus passing grade, ngapain tes lagi? Baru betul. Nanti sisanya itu dibuka untuk yang selanjutnya. Gitu, Pak. Iya. Baiklah. Jadi bisa dipahami ya Pak, yang nomor 2 ini ya Pak. Yang ketiga, mendorong Kemenpan RB untuk mengeluarkan peraturan mengenai adanya transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K agar tetap mengajar di sekolah asalnya. Jadi butuh hitam di atas putihnya, supaya mereka aman, nyaman, bahwa ya masih ada waktu transisi berapa lama gitu ya. Tapi kalau tadi dari Pak Muhammad Zain tadi, bisa loh Pak, mungkin bisa dicari apanya ya, formulanya supaya mereka tetap berada di sekolah-sekolah swasta. Formulanya bagaimana? Kalau madrasah bisa, kan pasti perlakuannya sama juga dengan sekolah-sekolah swasta yang lain. Formulasinya bagaimana?
Ya, begitu ya Pak Fikri. Kemudian yang keempat, mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi dan memperbaiki permasalahan dalam proses seleksi guru P3K seperti terbatasnya akses internet dan perangkat komputer, beberapa perbedaan NIK saat mendaftar dengan NIK yang berada di Dapodik, dan peserta yang lolos seleksi meskipun tidak memenuhi kualifikasi akademik ya dengan pendidikan hanya D2 dan 3 dan permasalahan lain di daerah.